Dwi, aku mau nanya dong, kalau misalnya aku cuma punya waktu 15 menit, bagusnya tuh latihan apa ya? Oke. Untuk di rumah gitu ya? Iya, di rumah. Dan aku Oke. cuma punya sepasang dumbbell. Oke. Baik. Halo teman-teman, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Jaslyn. Kebetulan kita lagi ada di Bali ya, Jas? Iya. Kabar, Jas? Ya. Kita akan menjawab pertanyaan kalau seandainya kita cuma punya waktu kurang lebih anggap aja 10 menit atau 15 menit gitu ya. Tapi saya cuma punya dumbbell, kadang sepasang, kadang bahkan cuma satu ya. Apa yang dilakukan? Nah teman-teman saya jawab dulu biar cepet aja nih ya. Jadi saya kadang-kadang just yang gampang aja. Misalnya pada dasarnya sebenarnya kalau kita latihan beban itu kadang-kadang kalau secara fungsinya itu, kalau saya katakan itu atau kebermanfaatannya itu kadang-kadang nggak semata-mata itu sifatnya itu hanya cuma localize saja. Artinya kalau saya latihan tangan, berarti ya udah bagusnya cuma buat tangan saya, berarti nggak bagus buat yang lain. Jawabannya tidak. Justru latihan beban, justru fungsinya atau kebermanfaatannya itu sistemik namanya. Jadi artinya kita latihan kaki, perut kita juga kerasa dan bahkan perut kita bisa kecil. Kita latihan tangan rajin, perut kita juga bisa kecil juga. Kita latihan kaki, ternyata pinggang kita, core kita juga jadi lebih kuat juga dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kalau saya jawabannya gampang, misalnya saya bilang, teman-teman saya cuma ini aja nih, bicep aja saya gini, nanti aja, just belakangan aja ya. Ini ceritanya saya cuma bicep aja gini. Nah, waktu saya bicep aja gini, saya lakuin 10 kali 10 set, 10 kali 10 repetisi, lalu saya lakukan misalnya 3 set atau 5 set. Kelar selesai, udah saya pergi. Boleh gak jawabannya itu? Jawabannya ya boleh. Boleh gak seandainya habis bicep, setelah saya melakukan bicep seperti ini, lalu saya rubah posisi sudutnya. Tadi sudutnya ke depan, sekarang saya sudutnya ke samping. Saya lakukan 10 kali lagi. 10 repetisi lagi, saya lakukan 3 set lagi. Habis itu saya pulang, udah selesai, cabut, pergi. Jawabannya boleh. Boleh gak habis bicep misalnya saya bilang, saya iseng mau tricep. Jadi saya tricep aja, kira-kira sekitar 10 repetisi. Kira-kira kanan kiri saya lakukan misalnya 2 set aja. 2 kali. Habis itu, habis bicep, tricep, habis itu saya pergi. Boleh? Jawabannya boleh. Misalnya saya mau tambah lagi dengan bahu. Misalnya gerakannya adalah turun ke bawah, saya tunjuk aja ke depan. Lepas lagi, saya tunjuk ke depan. Lepas lagi, tunjuk ke depan. Lepas lagi, saya lakukan 10 repetisi. Bisa saya pergi, boleh juga. Atau misalnya balik lagi, saya mau ke samping. Teman-teman kita lihat gerakannya seperti ini. Dia cuma ambil aja, dorong, lepas lagi. Ambil dorong. Jadi kalau tadi posisinya ke depan, itu namanya front lateral. Ini posisinya ke samping, side lateral. Lakukan 10 kali, kanan kiri, 2 set aja misalnya masing-masing. Habis itu pergi, boleh? Jawabannya boleh. Jadi berbagai varian kita bisa lakukan, termasuk latihan kaki. Kalau kita pegang di sini, kita duduk seperti ini, kita naik lagi. Kita duduk lagi, kita naik lagi. Kita duduk lagi, kita naik lagi. Kita duduk lagi, kita naik lagi. Semua gerakan kita bisa lakukan, kita siasat. Ada gak kebermanfaatannya cuma melakukan satu jenis latihan dengan set yang mungkin 10? Boleh. Boleh gak 3 jenis latihan masing-masing 3 set? Boleh. Boleh gak misalnya 2 set tapi saya 5 jenis latihan? Boleh juga, nggak ada masalah. Untuk masing-masing gerakan teman-teman kita lihat, hampir rata-rata setiap gerakan itu, kalau kita lakukan gerakan misalnya, kita bilang ini saya lakukan gerakan ya 1, ya 2. Ini kita kira-kira lakukan sekitar 10 repetisi, itu pasti nggak lebih dari 1 menit. Kenapa? Karena setiap kali kita ngangkat 1 kali, ini 1 detik. Tahan di puncak gerakan 1 detik. Kalau kita mau tahan, kalau nggak tahan kan nggak ada 1 detiknya. Turun, kadang-kadang orang suka lepasnya terlalu cepat. Nah, kita biar kontrol, turunnya harus lebih lama sedikit daripada naiknya. Supaya kita bisa mendapatkan yang namanya, ada yang namanya pushing system, ada yang namanya braking system. Braking system itu adalah ketika kita memberikan kesempatan kepada si eccentric atau eksentrik atau negatifnya. Jadi kekuatan kita menahan
sama kekuatan kita mendorong. Kekuatan kita mendorong sama kekuatan kita menarik harus seimbang. Nah, jadi untuk keseimbangan kekuatan menahan kita atau mengerem kita atau menarik kita, makanya kenapa kita harus kalau bisa pada saat negatif itu namanya eksentrik di mana otot memanjang, itu kalau bisa kita kontrol 2-3 detik. Jadi 1 detik tahan di puncak gerakan, 1 detik turun 1, 2, 3. Berarti 1 kali gerakan berarti berapa detik membutuhkan? Kira-kira sekitar 3-4 detik. Iya, kira-kira sekitar 4 detik, 4 sampai 5 detik untuk 1 gerakan. Berarti kalau 10 kali repetisinya berarti berapa detik? Hanya 1 50 detik. Nah, istirahat 1 menit kira-kira untuk fat burning. Nah, setelah itu baru lakukan gerakan selanjutnya. Nah, makanya kenapa gerakan kita 1 menit gerakannya, 1 menit istirahatnya, lakukan lagi gerakannya 1 menit lagi, lalu istirahat lagi. Lalu lakukan lagi gerakan 1 menit lagi. Jadi kalau 2-3 jenis gerakan, itu hanya membutuhkan kita kurang dari 5 menit. Benar ya. Nah, jadi kalau kita mau lakukan gerakan yang misalnya 3 jenis, berarti 5 menit tambahin 5 menit lagi. Tambahin 5 menit lagi, berarti 5 kali 3. Berarti dapatlah si 15 menit. Kalau saya mau lakukan gerakan yang misalnya 4 jenis gerakan, berarti kita perlu waktu misalnya kurang lebih 20 menit. 20 menit kalau seandainya kita lakukan 3 set. Tapi karena waktu kita cuma 15 menit, tapi saya mau lakukannya lebih optimal lagi, bisa juga hanya mungkin 1 set per gerakan dengan berbagai jenis gerakannya. Nah, adapun gerakan-gerakannya sebagai berikut. Yuk coba mulai, Jess. Kalau kita bicep bisa lakukan yang Jess biasa lakukan, yang normal biasa gimana, Jess? Ah, ya nih kayak gini nih teman-teman. Ya. Buang nafas pada saat bagian terberat. Tarik nafas pada saat ringan. Ya. Buang lagi cepat. 1, 2. 1 detik. 1, 2. 1 detik. 1, 2. Iya, ini buat bicep. Buat tricep, yes, gerakannya. Nah, iya ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini gerakannya turun ke bawah. Ini namanya arm extension dengan dumbbell. Iya, buang ke atas. Sampai ke atas, yes. Boom. Iya. Buang sampai ke atas. Boom. Iya, bagus. Nah ya teman-teman, nanti kita bisa lihat kenapa disebut tricep, karena ada 3 otot yang terlibat ya. Ada yang namanya medial, ada yang namanya long head, ada yang namanya lateral ya. Nah tadi yang kena hampir banyak adalah si medial headnya. Nah lanjut lagi, tricep bisa tadi 1 tangan, bisa juga 2 tangan, Jess. Nah ini teman-teman bisa lihat ya gerakan ini, lanjut aja, Jess. Jadi gerakan ini bisa dilakukan sambil duduk, bisa dilakukan juga sambil berdiri. Ya, oke, bagus, yes. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi udah bicep, lalu tricep. Nah, sekarang berarti bahu. Kalau bahu tadi, Des, yang itu depan. Iya, ini gerakannya seperti ini nih, teman-teman. Jadi seperti menunjuk ke depan aja. Yang kena adalah bahu bagian depannya. Bisa juga gerakannya shoulder press nih, Jess. Coba, Jess, kalau shoulder press gimana? Nah, iya, tuh gerakannya ya, teman-teman ya. Jadi gerakannya posisinya sudutnya yang nyaman aja di sini. Jangan terlalu lebar ke samping, tapi posisinya nyaman. Jadi dia nggak lebar, dia di sini. Nah, baru dorong ke atas. Nah, betul ya. Kira-kira seperti itu tuh teman-teman. Itu juga sama. 1 detik turun 1, 2. 1 detik turun 1, 2. Selanjutnya, Jess, gerakannya misalnya back. Gimana, Jess, kalau back biasanya? Nah, ini namanya rowing nih teman-teman nih gerakannya. Nah, back row ya. Jadi seperti menggergaji. Nah, itu gerakannya kayak gini. Iya, iya. Buang nafas, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik. Ya posisi kakinya teman-teman lihat ya. Kakinya yang kiri boleh mundurin ke belakang dikit lagi juga nggak apa-apa, Jess, yang nyaman. Iya. Nah posisi sudut backnya tuh lurus tuh teman-teman ya, lihat ya. Nah kayak gitu ya. Iya, bagus. Oke, nah ini dilakukan kanan kiri ya. Oke, nah selanjutnya kalau chest gimana? Yes. Nah, ini chest nih, latihan chest ya, teman-teman. Cewek juga nggak boleh takut ya latihan chest. Nah, gerakannya, nah tuh, just turun aja di situ, bokongnya dikebawahin. Lihat tuh ya, bokongnya di bawah benchnya. Nah, dia turun. Nah, ini juga, nah ini pas aja nyaman. Kalau ini boleh segini nih. Iya, karena kita latihan chestnya ya. Dorong ke depan, slow. Iya, yang nyaman betul. Ini kuncinya ada di tulang belikat ya, Jess ya. Tulang belikatnya dikunci ya. Jadi kenanya di chestnya. Oke. Good, nice, bagus, Jess. Oke, ini lakukan 10 kali. Dan yang terakhir kalau kaki ya berarti ya, Jess ya. Tadi udah arms, udah delts, udah chest, udah back. Berarti satu lagi arms ya. Arms gimana?
kaki. Mau yang goblet dulu ya. Nah, gerakannya goblet teman-teman. Nah, ini gerakannya kayak gini tuh. Iya. Just boleh miring dikit jadi kali gerakannya kelihatan. Nah, iya, iya gitu. Oke. Ya, ini gerakannya seperti ini teman-teman. Turun. Iya, naik lagi. Iya. Turun lagi, naik. Iya. Ingat sekali lagi, tumit kaki belakang sama paha bagian tengah sama bahu pada saat turun dia membentuk satu garis lurus. Itu makanya gerakannya nanti kita bisa menjadikan itu sebagai reminder bahwa gerakan tersebut akan benar-benar stres yang diterima oleh otot kaki lebih optimal. Nah, beban yang ditaruh di depan seperti ini memberikan tambahan extra pressure gitu ya, resistant gitu ya kepada Jesslyn untuk akhirnya bebannya menjadi lebih berat ya. Kalau satu kaki Jess bisa gak? Nah, misalnya pakai dumbbell ya. Satu kaki, nah ini teman-teman lihat nih di sini nih, kameranya boleh lihat dari samping sana. Nah iya, lihat ya, jadi kakinya satu di sini, tapi tumpuannya adanya tetap di depan ya Jess, benar ya? Iya. Posisinya tumpuannya di depan. Nah oke, sekarang turun Jess. Nah sekarang boleh kameranya ke sini lihat. Nah kita lihat turunin Jess. Nah teman-teman lihat di sini ini juga sama, kakinya begitu pas dia turun. Nah ini posisinya waktu turun, ini saya tarik garis lurus kenanya di paha tengahnya Jess. Tuh lurus ya, kena di sana. Nah ini bebannya dipegang supaya memberikan tekanan lebih besar lagi kepada si paha. Wah gitu. Nah sekarang kanan, nah sekarang yang kirinya Jess, coba biar seimbang nanti. Oke, ya. Nah lihatnya dari situ ya kameranya ya. Oke, siap Jess, good, nice, iya bagus, good ya. Tumpuannya adanya di kaki bagian depan ya teman-teman ya, betul. Oke, iya. Kalau nggak kuat, dumbbellnya dilepas juga boleh ya. Jadi kayak contohnya misalnya gini, teman-teman. Ini ditaruh, ini tumpuannya di sini. Nah, jadi udah gini aja. Ini aja deh. Ya, nah tuh teman-teman lihat ya. Nah, lihatnya dari samping sini kameranya lihat. Iya, di sini ya. Jadi turun ke bawah, naik lagi. Ini turun. Nah, ini kan dia turun lepas ke sini. Ini turun, ini posisinya tarik kenanya di sini ya. Nyaman ya. Jadi nggak mau terlalu ke belakang. Nggak mau terlalu ke depan, yang nyaman aja di sini. Ini nyaman, baru dorong lagi. Nyaman, dorong lagi. Ya, jangan bantuin kaki kanannya. Bebannya tetap selalu cuma adanya di kiri kita. Jadi kiri, jadi rasain. Turun ke bawah. Pelan, rasain. Turun. Jadi ini kaki kanannya ini cuma ditaruh aja. Ini kaki kanannya ditaruh aja. Kaki kirinya turun. Jadi nggak pakai dumbbell juga bisa juga. Iya, kurang lebih itu lumayan banget ya, cuma latihan itu aja ya. Jadi teman-teman, kita bisa menggunakan hanya sepasang dumbbell dengan siasat, dengan kreativitas, akhirnya memungkinkan kita untuk bisa latihan di mana saja, kapan saja, waktunya ya sesuai dengan yang kita punya gitu. Betul, kurang lebih itu ya Jas. Ya. Thank you, makasih banyak. Thank you. Belajar banyak. Terima kasih teman-teman. Nanti silakan komen dan juga share video ini. Dadah.